Kekaguman Khadijah terhadap sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, setelah menikah menjadi pasangan suami istri, pada umumnya seseorang, baik suami ataupun istri, saling mengetahui kelemahan dan aib pasangannya yang sebelumnya tidak diketahui atau dirahasiakan. Akan tetapi, berbeda dengan Khadijah sebagai istri Muhammad SAW, Khadijah malah semakin kagum dengan sosok pribadi suaminya, sebagaimana juga dikagumi kaumnya sebagai as-sadiqul amin. Inilah kekaguman Khadijah terhadap sosok Muhammad SAW. Sobat Muslim, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha tahu betul akhlak Rasulullah SAW dan sering mendengar kemuliaan dan kebaikannya yang membuat hatinya semakin senang dan bahagia. Ia juga tahu kedudukan beliau di antara kaumnya yang sepakat memberinya julukan as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Mereka tidak segan-segan meminta pendapat dan bantuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar dan rumit yang terjadi antara mereka. Contohnya adalah ketika kabilah-kabilah Quraisy sepakat untuk merekonstruksi Ka'bah yang ketika itu nyaris hancur total disebabkan kebakaran atau banjir bandang. Peristiwa itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Karena kerusakannya sangat parah, Quraisy tidak memiliki pilihan lain kecuali merekonstruksi total bangunan Ka'bah. Beberapa hadis sahih meriwayatkan peristiwa tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Tahukah engkau, ketika kaummu merekonstruksi Ka'bah, mereka tidak menyempurnakannya sesuai batas-batas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengembalikannya sesuai dengan batas-batas fondasi Ibrahim?" Beliau menjawab, "Kalau bukan karena kaummu Quraisy baru saja meninggalkan kekufuran dan masuk Islam, maka aku tentu melakukannya." Abdullah berkata, berdasarkan pernyataan Rasulullah SAW yang didengar oleh Aisyah tersebut, aku berkesimpulan bahwa alasan beliau tidak mengusap 2 rukun sudut Ka'bah yang sejajar dengan hijir Ismail adalah karena bangunan Ka'bah tidak sempurna seperti batas-batas fondasi Ibrahim. Muttafaq alaih. Quraisy tidak dapat menyempurnakan pembangunan Ka'bah karena kekurangan dana yang legal atau halal. Mereka mensyaratkan pembangunan Ka'bah harus menggunakan dana yang berasal dari sumber yang legal, sehingga tidak menerima upah pelacur, hasil penjualan yang menggunakan sistem riba, dan harta yang diambil secara zalim. Ibnu Ishaq meriwayatkan, kabilah-kabilah Quraisy mengumpulkan batu-batu yang akan digunakan untuk membangun dinding Ka'bah.
Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu tersebut secara terpisah, lalu membangun sesuai dengan jatahnya. Pembangunan berlangsung lancar hingga mencapai tempat Hajar Aswad. Disinilah mereka berselisih. Setiap kabilah merasa lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Perdebatan tidak dapat dihindarkan, dan perselisihan semakin menjadi-jadi hingga nyaris terjadi perang di antara mereka. Bani Abduddar datang dengan membawa nampan yang berisi darah. Mereka bersekutu dengan Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay untuk bersumpah akan mempertahankan haknya hingga mati. Semua anggota dua keluarga besar tersebut mencelupkan tangannya ke dalam darah yang ada di dalam nampan. Mereka menyebut peristiwa tersebut dengan la'atud dam, sumpah jilatan darah. Ketegangan ini terus berlanjut hingga 4 atau 5 hari. Akhirnya, semua perwakilan kabilah Quraisy berkumpul di dalam area Masjidil Haram untuk mengadakan musyawarah dan rekonsiliasi. Seorang tokoh Quraisy berkata, "Wahai segenap kaum Quraisy, aku punya usul untuk menyelesaikan perselisihan ini, yakni dengan menunjuk orang yang pertama kali masuk masjid dari pintu ini sebagai hakim yang akan memutuskannya." Semua tokoh Quraisy setuju dengan usul tersebut. Ternyata orang yang pertama kali masuk masjid adalah Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, tokoh-tokoh Quraisy berkata serentak, "Ini dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Kami rela menerima keputusannya. Ini dia Muhammad." Setibanya di tempat tersebut, mereka memberitahu tentang kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak. Kemudian beliau berkata, "Berikan kain kepadaku." Setelah bersedia, beliau membentangkannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dengan tangannya sendiri. Lalu berkata, "Tiap wakil kabilah dipersilakan memegang ujung kain. Lalu angkatlah kain bersama-sama." Mereka segera melakukan permintaannya. Ketika telah dekat dengan tempat Hajar Aswad, beliau meletakkannya pada tempat semula dengan tangannya. Kemudian pembangunan dilanjutkan. Sobat Muslim, kekaguman Khadijah tidak berhenti pada sekedar perasaan cinta yang semakin memuncak, tetapi juga diikuti oleh segenap pengorbanannya, baik berupa harta, perhatian, dan cintanya secara total untuk memberikan ketenangan dan kesenangan sang suaminya, Muhammad SAW. Seluruh pengorbanan itulah yang ternyata juga mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi Khadijah, sehingga kebahagiaan itu benar-benar menyelimuti keluarga baru Khadijah dengan Muhammad SAW, yang dapat diikuti kisahnya pada video selanjutnya yang ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Khadijah, cinta pertama sang baginda,
dan saudagar